Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan Kehidupan yang Bahagia. Di ruang tamu yang hangat, terdengar suara tawa anak-anak. Maira, ibu rumah tangga berusia 30 tahun, mengawasi kedua anak laki-lakinya, Dika dan Rudy, yang sedang bermain bola. Di sudut lain, putrinya Nisa yang baru berusia 5 tahun, asik menggambar di kertas besar. Maira tersenyum, merasa semua kebahagiaan ada di hadapannya. Bunda, lihat! Gambar Nisa! Nisa berteriak ceria, mengangkat gambarnya yang penuh warna. Maira mendekat dan mengamati gambar putrinya. Wah, ini luar biasa, Nisa. Kamu bisa jadi pelukis hebat suatu hari nanti, pujinya, membelai rambut Nisa. Bunda juga harus lukis ya. Nanti kita buat pameran seni di rumah. Nisa menjawab dengan semangat. Kalau begitu, Bunda harus latihan menggambar dulu, sahut Maira sambil tertawa. Dika dan Rudy berlari ke arah mereka, tampak lelah namun bahagia. Bunda, kami capek main bola, seru Dika, wajahnya memerah. Yuk, kita istirahat. Bunda siapkan minuman. Maira beranjak ke dapur. Saat Maira memasukkan es ke dalam gelas, suaminya Fadli pulang dari kerja. Dia terlihat lelah namun tersenyum. Apa kabar sayang? Tanyanya sambil mencium kening Maira. Baik mas, anak-anak baru saja bermain bola, jawab Maira sambil menyajikan minuman. Fadli mengambil gelas dan meneguknya habis. Makasih bunda, segar sekali. Dia memuji, kemudian bertanya, ada rencana apa hari ini? Kami mau bikin pameran seni di rumah mas. Nisa bikin gambar bagus, kata Maira antusias. Wah, itu ide yang keren. Kita harus merayakan kebersamaan kita, Fadli menambahkan terlihat bahagia. Tetapi suasana ceria itu segera memudar saat Maira mengingat kesulitan yang mereka hadapi. Mas, gimana pekerjaanmu? Sudah ada proyek baru? Tanya Maira, suaraannya merendah. Fadli menghela napas, wajahnya sedikit muram. Belum ada. Proyek yang kemarin masih belum selesai, tapi aku yakin ada jalan keluar. Semoga cepat ada kabar baik. Kita butuh uang untuk biaya sekolah Nisa, Maira berkata sambil menatap Fadli. Tenang saja bunda, aku akan berusaha keras. Kita pasti bisa melewati ini, jawab Fadli berusaha meyakinkan. Namun, Maira merasakan ketidakpastian di dalam hati. Mas, kita harus bisa menjaga anak-anak kita dengan baik. Aku tidak mau mereka merasakan kekurangan, ucap Maira, suaranya mulai bergetar. Fadli meraih tangan Maira, menggenggamnya erat. Aku berjanji, kita akan berjuang bersama. Kita adalah tim yang kuat. Maira mengangguk, tetapi di dalam hatinya, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia mengingat masa-masa sulit saat melahirkan anak kedua dan sakitnya yang berkepanjangan, air mata tiba-tiba menggenang di matanya. Bunda, kenapa nangis? Nisa yang melihatnya langsung mendekat, khawatir. Bunda hanya sedikit lelah, sayang. Bunda baik-baik saja. Maira berusaha tersenyum. Dika yang lebih besar datang dan menepuk bahunya. Bunda, kami akan selalu ada untukmu. Kita adalah keluarga, ujarnya dengan penuh keyakinan. Maira merasa hangat di hatinya. Iya, anak-anak, kita adalah keluarga yang kuat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Malam tiba dan setelah anak-anak tidur, Maira dan Fadli duduk di teras rumah. Suasana malam yang tenang memberikan sedikit ketenangan dalam hati Maira. Mas, aku khawatir, ucap Maira setelah beberapa saat hening. Khawatir tentang apa? Fadli menatapnya dengan penuh perhatian. Tentang pekerjaanmu, tentang masa depan kita, jawab Maira. Bunda, jangan berpikir terlalu jauh. Kita akan baik-baik saja. Fadli menjawab, tetapi Maira bisa melihat kekhawatiran di matanya juga. Aku hanya ingin kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Maira melanjutkan, suaranya penuh harap. Fadli menarik nafas dalam. Kita pasti bisa. Kita akan berusaha lebih keras lagi. Aku mencintaimu, Bunda, ucapnya dengan lembut mencium kening Maira. Dan aku mencintaimu, Mas. Semoga kita bisa melalui semua ini bersama-sama. Maira membalas, tetapi di dalam hati, dia merasa ada bayangan gelap yang mulai mendekat, menunggu untuk merusak kebahagiaan mereka. Hari itu adalah hari bahagia ketika Maira melahirkan anak keduanya, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rudy. Namun, kebahagiaan itu segera sirna saat Maira merasakan sakit yang berkepanjangan setelah persalinan. Suatu sore, saat Fadli pulang kerja, dia mendapati Maira terkulai lemah di sofa, wajahnya pucat. Bunda, kenapa ini? Kenapa tidak bilang kalau sakit? Fadli panik melihat kondisi istrinya.
Mungkin hanya lelah, Mas. Aku baru melahirkan. Semua akan baik-baik saja, jawab Myra sambil berusaha tersenyum meski rasanya berat. Bunda tidak boleh memaksakan diri. Kita harus periksa ke dokter. Fadli bertegas, mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi. Myra menggenggam tangannya. Mas, jangan khawatir. Aku kan baik-baik saja. Keluarga kita butuhmu. Jangan sampai kamu juga sakit. Fadli menatap Myra dalam-dalam, perasaannya campur aduk. Tapi, Bunda, aku tidak mau kehilanganmu. Anak-anak butuh kamu, dan aku juga. Kekhawatiran di wajah Fadli membuat Myra merasa bersalah. Aku janji, setelah Rudy lebih besar, aku akan lebih kuat. Kita akan melewati ini bersama. Tapi, seiring berjalannya waktu, kesehatan Myra tidak kunjung membaik. Dia terpaksa harus berjuang melawan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Setiap hari terasa lebih berat, terutama saat Fadli bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suatu malam, Myra terbangun dengan rasa sakit yang tajam. Dia teringat saat dia merasakan kontraksi saat melahirkan Rudy. Kini, rasa sakit itu kembali, tapi kali ini lebih menyakitkan. Dia berusaha bangun, tetapi kakinya terasa lemah. Mas, Myra memanggil Fadli yang tertidur di sampingnya. Fadli terbangun dengan cepat. Bunda, ada apa? Kenapa? Rasanya aku tidak kuat. Sakit sekali, ucap Myra sambil menggenggam perutnya. Fadli langsung panik. Kita harus pergi ke rumah sakit sekarang. Dengan susah payah, Myra dan Fadli menuju rumah sakit. Di ruang tunggu, Myra menunggu dengan cemas, sementara Fadli berdiri di sampingnya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Bunda, kamu pasti akan baik-baik saja. Kita akan melalui ini bersama. Fadli berusaha menenangkan, tetapi Myra bisa merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Setelah pemeriksaan panjang, dokter memberikan kabar buruk. Maaf, Myra, Anda mengalami komplikasi pasca persalinan. Kita perlu melakukan perawatan intensif. Dok, apakah ini serius? Myra bertanya dengan suara bergetar, sementara Fadli meremas tangan Myra dengan kuat. Ini bisa diatasi, tetapi Anda harus tinggal di rumah sakit beberapa waktu, jawab dokter. Myra merasakan dunia seakan runtuh. Tapi siapa yang akan merawat anak-anak? Dika dan Nisa masih sangat kecil, katanya. Air mata mengalir di pipinya. Fadli menatap Myra dengan penuh kasih sayang. Kita akan cari cara, Bunda. Kita tidak sendirian. Ada keluarga yang bisa membantu, ucapnya dengan tegas. Myra menutup matanya, berusaha menahan tangis. Aku tidak ingin membuatmu semakin terbebani, Mas. Maafkan aku. Jangan pernah berkata begitu. Kita adalah satu keluarga. Kita harus kuat untuk anak-anak kita, Fadli membalas, suara hatinya penuh semangat. Hari-hari berlalu, Myra menjalani perawatan yang sulit. Di tengah kesakitan dan kesepian, dia sering memikirkan anak-anaknya. Di rumah, Fadli berjuang sendiri merawat Dika dan Nisa, sambil bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suatu sore, Fadli menjenguk Myra di rumah sakit. Dia terlihat kelelahan dengan mata yang sembab. Bunda, aku membawa beberapa makanan dari rumah. Aku tahu kamu pasti lapar, katanya, mengeluarkan kotak makanan. Myra merasa terharu melihat usaha suaminya. Mas, terima kasih. Aku tidak ingin kamu kelelahan, ucapnya. Tidak apa-apa, ini untuk kita. Kami semua merindukanmu di rumah. Dika dan Nisa selalu bertanya, kapan Bunda pulang? Air mata Myra kembali mengalir. Mas, aku berjanji akan segera pulang. Aku akan berjuang. Setelah beberapa minggu, Myra akhirnya diperbolehkan pulang. Tetapi kondisinya masih belum sepenuhnya pulih. Kembali ke rumah, dia merasakan beban yang berat. Fadli sudah berusaha keras, tetapi keuangan mereka semakin menipis. Myra berusaha membantu dengan melakukan pekerjaan rumah, tetapi dia merasa tidak berdaya. Mas, aku ingin membantu lebih banyak, tapi aku masih lemah, ucapnya saat melihat Fadli bekerja lembur di meja. Fadli menghela napas, tampak stres. Bunda, kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku bisa mengurus semuanya. Yang penting, kamu cepat sembuh, jawabnya, meski wajahnya menunjukkan kepenatan. Mas, kita harus berbicara tentang keuangan. Aku tahu kita berjuang keras, dan aku tidak ingin beban ini hanya ada di pundakmu. Myra berkata, berusaha tegar. Aku tahu, Bunda, tapi aku akan melakukan apa saja untuk menjaga kalian. Kita pasti bisa melewati ini. Fadli menjawab, tetapi ada keraguan di suaranya. Di tengah perjuangan ini, Myra mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Fadli. Suatu malam, dia menemukan Fadli pulang larut malam, dan dia tidak bisa tidak merasa khawatir. Mas, kamu pulang larut lagi? Ada apa? Tanya Myra. Fadli terdiam sejenak lalu menjawab, aku ada beberapa pekerjaan tambahan. Aku hanya ingin memastikan kita punya cukup uang. Myra menatap suaminya dengan cermat. Tapi Mas, kesehatanmu juga penting.
Jangan sampai kamu jatuh sakit, ucapnya, suara penuh kekhawatiran. Fadli menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Yang penting kamu cepat sembuh. Namun, Myra merasakan ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Rasa khawatir semakin mendalam, dan dia merasa bahwa perjuangan yang mereka hadapi hanya akan semakin berat ke depannya. Setelah beberapa bulan berjuang melawan sakit, Myra akhirnya merasa sedikit lebih baik. Kembali ke rutinitas rumah tangga, dia berusaha keras untuk mengurus anak-anak dan menjaga kebersihan rumah, tetapi Fadli mulai terlihat lebih sering pulang larut. Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu sering pulang malam? Tanya Myra saat mereka duduk bersama di meja makan. Anak-anak sudah tidur, meninggalkan Myra dengan keraguan yang mengganjal. Fadli mengangkat bahu. Ada proyek besar di kantor. Semua orang bekerja keras untuk menyelesaikannya. Jawabnya dengan nada yang tidak terbawa suasana. Proyek besar? Apakah itu berarti kamu akan mendapat bonus? Kita bisa membayar beberapa utang. Myra bertanya penuh harap, membayangkan masa depan yang lebih baik. Ya, mungkin. Tapi kita harus lebih bersabar. Ini butuh waktu. Fadli menjawab, suaranya terdengar tidak sabar. Myra merasa kecewa dengan jawaban suaminya. Tapi Mas, apa yang terjadi? Kenapa kamu tampak berbeda? Sepertinya kamu tidak lagi memiliki waktu untuk keluarga, katanya dengan nada mengeluh. Bunda, aku bekerja keras untuk kita. Aku ingin memberikan yang terbaik. Coba mengerti keadaan ini, Fadli menekankan. Tetapi ada kekesalan dalam suaranya. Mas, aku tahu kamu bekerja keras. Tapi apa gunanya semua itu jika kita tidak bisa bersama? Anak-anak merindukanmu, ucap Myra. Air mata mulai mengalir di pipinya. Fadli menatap Myra, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan. Dia merasa tertekan, terjebak dalam rutinitas kerja yang tidak ada habisnya. Aku akan berusaha lebih baik, Bunda. Tolong jangan terlalu emosional. Kita harus tetap fokus pada pekerjaan, ucapnya dengan nada yang lebih lembut. Baiklah, Mas. Aku hanya ingin kita tetap bersama, jawab Myra, hatinya bergetar. Dia berusaha untuk tidak merasa terbebani, tetapi kerinduan akan kebersamaan membuatnya sulit untuk tenang. Hari-hari berlalu, dan Myra berusaha menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Dia tetap menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan mendampingi anak-anaknya. Tetapi saat Fadli pulang larut malam, Myra mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Myra tidak bisa tidur. Dia mendengar suara pintu yang dibuka dan menutup. Dia beranjak dari tempat tidur dan menuju ruang tamu. Fadli baru pulang, dan Myra melihat dia dengan wajah yang lelah. Mas, kamu pulang lagi larut malam? Tanya Myra dengan nada khawatir. Fadli menghela napas. Ya, proyek besar ini membuatku harus bekerja lembur. Maafkan aku, Bunda. Myra menatap Fadli, merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Mas, apakah ini semua sepadan? Kamu tidak lagi memiliki waktu untuk anak-anak dan aku, ucapnya. Suaranya bergetar. Bunda, kita harus memprioritaskan masa depan. Uang yang aku hasilkan sekarang akan membantu kita. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian, jawab Fadli, tetapi matanya tampak kosong. Myra menggigit bibirnya, berjuang melawan air mata. Tetapi Mas, kita kehilangan kebahagiaan. Kehidupan yang lebih baik tidak akan berarti jika kita terpisah. Ucapnya dengan penuh harap. Fadli terdiam, tetapi ketidaknyamanan di antara mereka semakin nyata. Myra merasa hatinya teriris melihat perubahan pada suaminya. Beberapa minggu kemudian, Myra kembali merasakan kejanggalan. Suatu pagi, dia menemukan ponsel Fadli di meja tanpa terkunci. Tanpa pikir panjang, dia mengambilnya dan melihat pesan-pesan yang masuk. Jantungnya berdebar kencang saat membaca pesan-pesan manis antara Fadli dan seorang wanita bernama Lila. Myra, kamu adalah wanita yang paling berarti dalam hidupku, tulis Fadli dalam satu pesan. Dan Myra merasa seolah dikhianati. Dia mengembalikan ponsel itu dengan gemetar. Perasaannya campur aduk antara sakit hati dan marah. Fadli, ada yang ingin aku bicarakan, katanya ketika Fadli pulang ke rumah. Ya, Bunda, ada apa? Fadli menjawab dengan suara ceria, seolah tidak ada yang terjadi. Mas, tentang pesan-pesan di ponselmu. Siapa Lila? Myra bertanya tegas, matanya menatap suaminya penuh tuntutan. Fadli tampak terkejut, wajahnya berubah pucat. Myra, aku itu hanya teman kerja. Tidak ada yang serius, ucapnya, berusaha mencari alasan. Teman kerja? Mas, itu tidak terlihat seperti hanya teman. Kenapa kamu harus mengirim pesan seperti itu? Myra bersikeras, suaranya mulai bergetar. Fadli menggelengkan kepala. Bunda, aku janji itu tidak ada arti. Aku hanya terjebak dalam situasi sulit. Aku sangat lelah dan tertekan. Dia menjelaskan, tetapi Myra tidak merasa puas. Lelah? Apakah itu alasan untuk berbohong?
Apakah ini yang kamu sebut memberikan yang terbaik untuk keluarga? Ucap Myra, air mata mulai mengalir. Fadli berusaha meraih tangan Myra. Maafkan aku, Bunda. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Aku hanya tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini, katanya dengan nada menyesal. Mas, semua ini tidak bisa dimaafkan begitu saja. Aku merasa tidak berarti bagimu. Setiap hari aku berjuang dan kamu malah... Myra terhenti, suaranya patah. Fadli menunduk, merasa bersalah. Aku akan memperbaiki semuanya. Tolong beri aku kesempatan, ucapnya dengan tulus. Tetapi Myra merasa hatinya hancur. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Fadli. Aku butuh kejujuran, Myra mengungkapkan, suaranya penuh harapan. Baiklah, Bunda. Aku akan jujur. Aku akan berusaha untuk memperbaiki diri, Fadli berkata, tetapi keraguan masih menggelayuti hati Myra. Myra merasa semakin berat beban yang harus dia tanggung. Dia ingin mempercayai Fadli, tetapi rasa sakit akibat pengkhianatan ini membuatnya sulit untuk kembali seperti dulu. Setelah percakapan yang menyakitkan itu, Myra merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Dia berusaha mengabaikan rasa sakit di hatinya dan kembali berfokus pada anak-anak. Dika dan Nisa yang masih kecil tidak mengerti apa yang terjadi di antara orang tua mereka. Myra berusaha menyembunyikan perasaannya agar tidak mempengaruhi mereka. Suatu malam, saat Myra sedang menyiapkan makan malam, Dika berlari ke ruang dapur dengan wajah ceria. Bunda, aku dapat nilai 100 di sekolah, teriak Dika, matanya berbinar-binar. Myra tersenyum, berusaha menutupi kesedihannya. Wah, hebat sekali, nak! Bunda bangga sama kamu. Dia merangkul Dika erat, berusaha merasakan kebahagiaan dari pencapaian putranya. Mas Fadli mana, Bunda? Kenapa belum pulang? Tanya Dika, polos. Myra menelan ludah, hatinya bergetar. Mas Fadli, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nanti dia pasti pulang, jawabnya, suara tertekan. Nisa, yang baru belajar berbicara, ikut bertanya. Bunda, kapan Bunda dan Ayah main sama kita? Myra menatap anak-anaknya, hatinya semakin hancur. Nanti, sayang, kita akan main bersama setelah Ayah pulang ya, ucapnya, tetapi hatinya merasa berat. Ketika Fadli akhirnya pulang larut malam, Myra berusaha untuk tidak berkonfrontasi. Dia ingin menjaga suasana agar tetap tenang demi anak-anak. Namun, saat mereka duduk bersama di meja makan, ketegangan terasa jelas di udara. Mas, Dika dapat nilai bagus di sekolah. Myra mencoba membuka percakapan. Bagus sekali, Dika. Ayah bangga sama kamu. Fadli menjawab, tetapi matanya tampak kosong, seolah dia tidak benar-benar mendengarkan. Myra mengamati suaminya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mas, apa ada yang ingin kamu katakan? Tentang Lila? Tanyanya, suaranya bergetar. Fadli mengalihkan pandangan. Aku sudah bilang, itu hanya teman kerja. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jawabnya tegas. Myra merasa jiwanya teriris. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Aku merasa kita tidak lagi bersama, ucapnya. Air mata mulai mengalir. Bunda, tolong, kita bisa perbaiki semuanya. Aku akan berusaha lebih baik, Fadli berkata. Tetapi Myra tidak yakin. Setelah makan malam, Myra pergi ke kamar tidur, meninggalkan Fadli yang tampak lelah di ruang tamu. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap foto-foto keluarganya di dinding. Kenangan bahagia seolah berputar dalam pikirannya, membuatnya semakin merasa kehilangan. Malam itu, Myra tidak bisa tidur. Dia merasakan gelombang emosi yang sulit dijelaskan. Dia berpikir tentang anak-anak, tentang masa depan mereka, dan tentang betapa dia ingin semuanya kembali seperti semula. Keesokan harinya, Myra memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Dia merasa butuh udara segar dan mengalihkan pikirannya. Saat berjalan di antara kerumunan, dia bertemu dengan Maya, sahabat lamanya. Myra! Lama tidak bertemu. Kenapa tampak murung? Tanya Maya, menyadari ekspresi wajah Myra. Oh, tidak apa-apa, hanya sedikit lelah, jawab Myra berusaha tersenyum. Jangan bohong, Myra. Aku tahu kamu tidak baik-baik saja. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Maya mendesak, melihat kedalaman kesedihan di mata Myra. Myra menghela napas, akhirnya menceritakan semuanya, termasuk pengkhianatan Fadli. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian menggelengkan kepala. Kau harus berani mengambil keputusan, Myra. Tidak ada yang berhak menyakitimu seperti itu. Tapi Maya, aku mencintainya. Aku ingin keluarga kami utuh. Myra berkata, suaranya penuh harap. Cinta saja tidak cukup, Myra. Kau perlu menghargai diri sendiri terlebih dahulu. Jangan biarkan dia menghancurkanmu. Maya menjelaskan dengan tegas. Myra merenung mendengar kata-kata sahabatnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suara mulai bergetar. Pertama, kamu harus jujur pada diri sendiri. Apakah kamu masih bisa mempercayainya? Apakah kamu bisa melupakan semua ini?
Maya bertanya, matanya tajam. Myra terdiam, mempertimbangkan semua yang telah terjadi. Aku tidak tahu. Rasanya sulit sekali, ucapnya dengan penuh rasa sakit. Kalau begitu, berikan dirimu waktu. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan anak-anak. Jangan terburu-buru mengambil keputusan, kata Maya, merangkul Myra. Setelah berbincang, Myra merasa sedikit lega. Dia bertekad untuk memberikan waktu untuk diri sendiri. Namun, di dalam hatinya keraguan dan ketakutan masih mengganggu. Setibanya di rumah, Myra menemukan Fadli sedang duduk di meja dengan wajah murung. "Bunda, kita perlu bicara," kata Fadli, suaranya tegang. Myra mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Lila, aku tidak bisa terus berbohong. Aku terjebak dalam situasi yang salah. Aku ingin memperbaiki semuanya," ucap Fadli, suaranya mulai bergetar. Myra menatap Fadli dengan penuh harap, tetapi dia juga merasa takut akan janji yang tidak bisa ditepati. "Mas, aku sudah berusaha, tetapi aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Apa yang akan kamu lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku akan memutuskan hubungan dengan Lila. Aku berjanji akan berusaha lebih baik untuk kita," Fadli menjawab dengan nada serius. "Apakah kamu benar-benar berkomitmen untuk itu? Jika kamu menginginkanku, jika kamu menginginkan keluarga ini, aku butuh kepastian." Myra menegaskan, suaranya penuh emosi. Fadli menatap Myra dalam-dalam. "Aku akan berjuang untuk kita, Bunda. Aku tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak," jawabnya, tetapi Myra masih merasa ada keraguan. Myra merasa ada harapan kecil yang muncul setelah percakapan itu. Dia ingin percaya bahwa Fadli akan berubah, tetapi di lubuk hatinya, keraguan masih membayangi. Dia tahu, meskipun Fadli berjanji untuk memperbaiki diri, perjalanannya tidak akan mudah. Hari-hari berlalu, dan Fadli berusaha lebih keras untuk menunjukkan komitmennya. Dia mulai pulang lebih awal dari pekerjaan dan meluangkan waktu bersama anak-anak. Myra melihat perubahan ini dengan hati yang campur aduk. "Mas, Dika dan Nisa sangat senang melihat kamu di rumah lebih sering," ucap Myra suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu. "Ya, aku ingin membangun kembali kebersamaan kita," jawab Fadli menatap Myra dengan penuh harapan. "Aku sangat menyesal atas semua yang terjadi." Myra mengangguk, tetapi rasa takut kembali menyergap. "Aku ingin percaya, Mas, tapi bisakah kita kembali seperti dulu?" tanyanya, suaranya bergetar. Fadli menggenggam tangan Myra. "Kita harus berusaha, Bunda. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memperbaiki semuanya," katanya. Tetapi dia tahu kata-katanya saja tidak cukup. Beberapa minggu kemudian, Myra mulai merasakan kehadiran Fadli yang lebih positif. Dia mulai lebih terlibat dalam kegiatan anak-anak, seperti membantu Dika dengan pekerjaan rumahnya dan bermain bersama Nisa di taman. Myra merasa lega melihat anak-anak bahagia. Suatu malam, setelah makan malam yang hangat, Fadli mengajak Myra berbicara di teras. "Bunda, aku ingin kita merencanakan liburan keluarga. Kita perlu waktu untuk bersantai dan menikmati kebersamaan," ucap Fadli, mata penuh harapan. "Liburan itu ide yang bagus, Mas. Tapi kita perlu merencanakan dengan matang, karena kita juga harus memikirkan biaya," jawab Myra, merasa bersemangat tetapi juga khawatir. "Tidak perlu khawatir, aku sudah menabung sedikit. Kita bisa pergi ke pantai seperti yang kau inginkan," Fadli menjelaskan, terlihat bersemangat. Myra tersenyum. "Pantai? Sudah lama kita tidak ke sana. Itu bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk kita sekeluarga," ucapnya, merasakan sedikit kegembiraan. Namun, saat mereka merencanakan liburan, Myra menerima pesan dari Maya. "Myra, aku mau ngomong. Dengar kabar tentang Fadli. Aku tidak ingin kamu sakit hati lagi," bunyi pesan itu. Myra merasa cemas. "Apa maksudmu?" balasnya, tangan bergetar. "Teman-temanku melihat Fadli dengan Lila di kafe. Mereka terlihat kerap," jawab Maya, membuat hati Myra terjatuh. Myra merasa dunia seolah berputar. Rasa sakit itu kembali menggerogoti hatinya. Kenapa dia tidak bisa berubah? Kenapa dia harus kembali ke jalan yang sama? Pikirnya dengan penuh kepedihan. Malam itu, Myra tidak bisa tidur. Pikiran tentang Fadli dan Lila membuatnya gelisah. Apakah semua usaha Fadli selama ini hanya untuk menutupi kebohongannya? Saat Fadli pulang larut malam, Myra tidak bisa menahan diri lagi. "Fadli, kita perlu bicara," serunya, suaranya penuh emosi. Fadli terkejut dan melihat ke arah Myra. "Ada apa, Bunda?" tanya Fadli, nada suaranya terdengar cemas. "Aku menerima kabar buruk tentang kamu. Kenapa kamu tidak bisa jujur padaku? Kenapa kamu masih berhubungan dengan Lila?" Myra bertanya. Air mata mengalir di pipinya. Fadli terlihat panik. "Myra, tidak ada yang terjadi. Aku sudah bilang, itu hanya teman.
Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Dia menjawab dengan tergagap. Tapi aku mendengar kamu terlihat akrab dengan dia di kafe. Apakah itu benar? Myra menantang, hatinya bergetar. Bunda, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Kami hanya kebetulan bertemu. Aku tidak ada perasaan padanya. Fadli berusaha menjelaskan, tetapi Myra tidak bisa lagi percaya. Myra merasa hatinya hancur. Apa gunanya semua ini, Fadli? Aku sudah berusaha memberi kamu kesempatan, tetapi semua ini terasa sia-sia, ucapnya, suara penuh kepedihan. Fadli menggelengkan kepala. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Tolong percayalah padaku. Aku akan berusaha lebih baik, katanya. Tetapi Myra merasa skeptis. Bagaimana aku bisa percaya lagi setelah semua yang terjadi? Apa yang bisa menjamin bahwa ini tidak akan terulang? Tanyanya, suaranya penuh luka. Aku akan memutuskan semua hubungan dengan Lila. Aku ingin fokus pada kita, Fadli berkata. Tetapi Myra masih meragukannya. Myra merasa bingung dan marah. Fadli, aku lelah. Leher ini terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Bagaimana kalau kita terpisah untuk sementara waktu? Ucapnya merasa putus asa. Fadli terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Jangan, Bunda. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku akan berjuang untuk kita, dia menjawab. Tetapi Myra tahu keputusan itu harus diambil. Demi anak-anak, aku butuh waktu untuk merenung dan memikirkan apa yang terbaik. Kita perlu menjauh sejenak untuk melihat apakah kita bisa memperbaiki semuanya. Ucap Myra, hatinya penuh kesedihan. Fadli mengangguk, matanya tampak basah. Aku akan menghormati keputusanmu, tapi aku berjanji akan memperjuangkan keluarga kita, katanya. Meski di dalam hatinya ada rasa takut kehilangan. Setelah percakapan itu, Myra merasa hancur, tetapi juga lega. Dia tahu bahwa keputusan untuk terpisah adalah langkah yang sulit, tetapi terkadang menjauh dari sesuatu bisa membantu untuk melihat semuanya dengan lebih jelas. Beberapa hari setelah keputusan itu, Myra merasa seolah hidupnya berada dalam ketidakpastian. Meski sulit, dia mencoba untuk tetap fokus pada anak-anaknya. Dika dan Nisa tidak menyadari perubahan di antara orang tua mereka. Mereka tetap ceria, dan itu sedikit menghibur Myra di tengah kesedihannya. Suatu sore, saat Myra sedang menyiapkan makanan di dapur, Dika berlari masuk dengan wajah ceria. Bunda, bolehkah aku membuat kue? Tanyanya. Matanya berbinar penuh semangat. Boleh, nak. Kita bisa bikin kue bersama, jawab Myra, senyumnya kembali merekah. Myra dan Dika mulai mencampurkan bahan-bahan, menciptakan kekacauan yang menyenangkan di dapur. Suara tawa dan candaan mereka mengisi ruangan. Dika, dengan semangatnya, mengaduk adonan hingga berantakan, dan Myra tidak bisa menahan tawa melihat wajah putranya yang penuh tepung. Ayo, kita masukkan ke dalam oven. Kue ini akan jadi kue terbaik, kata Myra, merasakan kebahagiaan yang sedikit menyemangati hatinya. Setelah beberapa saat, kue pun matang dan aroma manisnya memenuhi dapur. Dika mengangguk puas. Ini pasti enak, Bunda. Kita akan tunjukkan pada ayah ketika dia pulang. Myra terdiam sejenak, merasakan ketidaknyamanan di dadanya. Dia merasa bingung, apakah Fadli masih layak mendapat kebahagiaan ini? Namun, dia menahan perasaannya demi anak-anak. Ya, kita akan menunjukkan pada ayah, jawabnya sambil tersenyum. Hari-hari berlalu, Myra mencoba untuk menjalani hidupnya dengan lebih positif. Dia mulai kembali ke hobi lamanya, menulis. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, dia menulis dalam jurnalnya. Kata-kata mengalir deras, menyalurkan semua emosi yang terpendam. Suatu malam saat menulis, Myra teringat akan nasihat Maya. Dia harus menghargai diri sendiri dan tidak membiarkan pengkhianatan Fadli menghancurkan hidupnya. Myra menulis dengan penuh semangat. Aku adalah bunda yang kuat. Aku tidak akan membiarkan kesalahan orang lain merusak kebahagiaanku. Tepat saat itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Fadli muncul di layar. Bunda, aku ingin bertemu. Ada yang perlu aku bicarakan. Myra menatap pesan itu dengan rasa cemas. Apakah dia siap untuk bertemu Fadli? Namun, dia juga merasa penasaran. Baiklah, kita bisa bertemu di kafe dekat rumah besok. Balasnya, suaranya bergetar. Keesokan harinya, Myra pergi ke kafe dengan perasaan campur aduk. Dia duduk di sudut kafe, menunggu Fadli dengan cemas. Ketika Fadli muncul, wajahnya terlihat lelah, tetapi ada harapan di matanya. Bunda, terima kasih sudah mau bertemu. Ucap Fadli, duduk di depan Myra. Ada apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Myra, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aku ingin meminta maaf. Aku sudah berpikir banyak tentang kesalahan yang aku buat. Aku tidak ingin kehilanganmu dan anak-anak. Fadli mengungkapkan dengan nada penuh penyesalan. Myra menatapnya dalam-dalam. Kau bilang ingin memperbaiki semuanya, tetapi aku masih merasa ragu, Fadli.
Kenapa aku harus percaya pada kata-katamu kali ini? Aku mengerti, semua ini memang tidak mudah. Tetapi aku berjanji untuk melakukan yang terbaik. Aku sudah memutuskan hubungan dengan Lila. Aku ingin fokus pada keluarga kita. Fadli menjelaskan dengan serius. Maira merasa hatinya bergetar. Tapi bagaimana jika aku memberi kesempatan, tetapi kau kembali melakukan kesalahan yang sama? Tanyanya, penuh keraguan. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Aku sudah menyadari betapa berharganya kamu dan anak-anak bagiku. Aku ingin memperbaiki semuanya, dan aku siap berjuang untuk itu. Fadli menjawab, matanya penuh tekad. Maira terdiam, mempertimbangkan kata-kata Fadli. Jika aku memberi kesempatan lagi, kamu harus membuktikannya. Ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tindakanmu, ucapnya. Suaranya tegas. Fadli mengangguk. Aku akan membuktikannya, Bunda. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Setelah percakapan itu, Maira merasa sedikit lega, meski rasa skeptis masih membayangi. Dia ingin percaya bahwa Fadli bisa berubah, tetapi dia tahu bahwa ini akan membutuhkan waktu. Saat mereka pulang, Maira merasakan ada sedikit cahaya di ujung terowongan gelapnya. Mungkin, dengan usaha dan komitmen dari keduanya, mereka masih bisa memperbaiki hubungan ini. Namun, di dalam hatinya, Maira juga menyadari bahwa dia harus tetap waspada dan tidak membiarkan diri tergelincir ke dalam kekecewaan lagi. Langkah kecil menuju perubahan. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan di kafe terasa penuh harapan, tetapi Maira tetap berhati-hati. Dia ingin memberi Fadli kesempatan untuk membuktikan perubahan, tetapi dia juga tahu bahwa kata-kata tidak cukup tanpa tindakan yang nyata. Maira mulai menjalani rutinitas baru. Dia bertekad untuk fokus pada kebahagiaan anak-anak dan dirinya sendiri. Setiap pagi dia mengajak Dika dan Nisa bermain di taman setelah sarapan. Mereka bermain dengan riang, menghabiskan waktu berkualitas bersama yang membawa senyuman kembali ke wajah Maira. Suatu sore, saat mereka bermain frisbee, Dika berlari ke arah Maira. "Bunda, lihat, aku bisa menangkapnya!" Teriaknya dengan penuh semangat. Maira tertawa. "Bagus sekali, nak. Ayo, kita coba sekali lagi." Keceriaan anak-anak memberikan Maira kekuatan baru. Dia menyadari bahwa meskipun hidupnya penuh tantangan, kebahagiaan bisa ditemukan dalam momen-momen kecil. Namun, rasa cemas tentang Fadli tetap ada di benaknya. Fadli semakin sering pulang lebih awal dan berusaha menghabiskan waktu dengan keluarga. Suatu malam, dia mengejutkan Maira dengan memasak makan malam spesial untuk mereka. "Aku ingin kita menikmati waktu bersama Bunda. Aku berjanji akan melakukan lebih banyak hal untuk keluarga kita," ucap Fadli dengan senyum lebar. "Ini sangat lezat, Mas. Kamu memang jago masak," puji Maira, merasakan kehangatan yang mulai tumbuh kembali di antara mereka. Meski demikian, hatinya masih berjuang untuk sepenuhnya membuka diri. Saat Fadli bersikap baik, Maira merasa bersalah atas keraguannya. Dia ingin mempercayai perubahan suaminya, tetapi ingatan tentang masa lalu selalu menghantui. Suatu malam, dia memutuskan untuk berbicara dengan Fadli. "Mas, aku ingin jujur. Aku masih merasa ragu tentang hubungan kita. Aku ingin percaya bahwa kamu sudah berubah, tetapi aku butuh lebih banyak waktu." Maira mengungkapkan perasaannya. Fadli menatapnya, mata penuh pengertian. "Aku mengerti, Bunda. Ini semua memang tidak mudah, dan aku bersedia menunggu. Aku akan terus berjuang untuk mendapatkan kepercayaanmu," katanya. Suaranya lembut dan tulus. Maira merasa sedikit lega setelah berbicara. Dia tahu bahwa proses ini tidak akan instan, tetapi setidaknya ada kemajuan. Maira bertekad untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih positif, meski tantangan tetap ada. Suatu hari, Maira menerima tawaran untuk ikut workshop keterampilan menulis di komunitas. Dia merasa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyalurkan kreativitasnya dan bertemu orang-orang baru. Meskipun ragu, dia memutuskan untuk mendaftar. Ketika Maira mengumumkan keputusannya kepada Fadli, dia melihat ekspresi wajah suaminya yang mendukung. "Itu luar biasa, Bunda. Kamu pasti akan bersenang-senang. Aku akan menjaga anak-anak selama kamu pergi," ucap Fadli menyemangatinya. Keesokan harinya, Maira pergi ke workshop dengan perasaan campur aduk. Dia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Saat workshop dimulai, dia bertemu dengan beberapa penulis lainnya yang berbagi cerita dan pengalaman mereka. Maira merasa terinspirasi dan semangat untuk menulis kembali. Selama sesi berbagi cerita, Maira merasa terhubung dengan para peserta lainnya. Mereka saling mendukung dan memberi masukan yang membangun. Maira merasakan dorongan baru untuk mengembangkan bakatnya. Setelah workshop, saat Maira pulang, dia merasa segar dan penuh energi. Ketika dia masuk ke rumah,
Dika dan Nisa berlari menyambutnya. Bunda, kami rindu. Apa kamu punya cerita baru untuk kami? Tanya Nisa dengan ceria. Bunda belajar banyak hari ini. Aku akan bercerita tentang petualangan baru di dunia tulis-menulis, jawab Maira, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Sementara Maira kembali menemukan jati dirinya, dia mulai merasa lebih kuat dalam menghadapi hubungannya dengan Fadli. Dia berusaha untuk tidak membiarkan masa lalu menghalangi kebahagiaan masa depannya. Dia menyadari bahwa dia harus mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dapat mencintai orang lain dengan sepenuh hati. Namun, saat Maira berusaha membangun kembali kehidupannya, dia menerima pesan dari Maya yang membuatnya terkejut. Maira, aku baru mendengar kabar buruk. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Fadli. Bunyi pesan itu. Maira merasakan detak jantungnya berdebar. Rasa takut kembali menyergapnya. Dia menatap ponselnya, bingung harus berbuat apa. Kenapa hal-hal baik tidak pernah bisa bertahan lama? Pikirnya dengan putus asa. Maira duduk di sofa, ponselnya bergetar di tangan. Pesan dari Maya masih terbaca di layar, dan perasaan gelisah semakin menguat. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Fadli. Kalimat itu berulang-ulang terbayang di pikirannya, membuatnya merasa seolah ada kabut gelap yang menyelimuti hatinya. Dia memutuskan untuk menghubungi Maya. Maya, ada apa? Kenapa kamu mengirim pesan seperti itu? Maira bertanya, suaranya bergetar karena ketegangan. Maaf Maira, aku tahu ini mengejutkan, tetapi aku tidak ingin kamu terjebak dalam kebohongan. Fadli, dia masih berhubungan dengan Lila. Maya menjelaskan, nada suaranya penuh penyesalan. Maira merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Semua usaha dan harapannya untuk memperbaiki hubungan seakan sia-sia. Tapi dia bilang sudah memutuskan hubungan itu. Dia berjanji tidak akan mengecewakanku lagi. Maira hampir berteriak, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, tetapi aku mendengar dari teman-temanku. Mereka melihat Fadli bersamanya di beberapa tempat. Aku tidak ingin kamu terluka lebih dalam lagi, Maira. Kata Maya, suara temannya terasa lembut, tetapi Maira merasa hatinya bergetar karena sakit. Dia menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia harus bertanya langsung pada Fadli atau menyimpan semuanya dalam hati? Rasa sakit dan kekecewaan kembali menyerangnya. Maira merasa bingung antara keinginannya untuk mempercayai suaminya dan realitas yang dibawa oleh berita tersebut. Malam itu saat Fadli pulang, suasana di rumah terasa tegang. Maira berusaha bertindak seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi dalam hatinya segala keraguan berkecamuk. Fadli menyambutnya dengan senyum. Bunda, bagaimana harimu? Aku senang kamu bisa mengikuti workshop kemarin. Ya, hari ini seru. Banyak hal baru yang aku pelajari, jawab Maira, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Namun, saat makan malam, Maira tidak bisa menahan diri. Mas, ada yang ingin aku tanyakan. Apa kamu benar-benar sudah memutuskan hubungan dengan Lila? Tanyanya. Matanya menatap tajam ke wajah Fadli. Fadli terdiam, tampak terkejut dengan pertanyaannya. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tentu saja aku sudah memutuskan. Kenapa kamu masih khawatir? Karena aku mendengar kabar dari Maya. Dia bilang, dia melihat kamu bersamanya. Maira tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Suaranya penuh emosi, dan dia merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Fadli tampak bingung. Maira, tidak mungkin. Maya pasti salah paham. Aku tidak pernah bertemu Lila lagi setelah kita berbicara. Aku sudah berjanji kan? Lalu kenapa aku mendengar hal ini? Kenapa semua usaha kita seakan sia-sia? Maira bertanya, suaranya mulai bergetar. Rasa sakit dan kemarahan bercampur menjadi satu. Maira, dengarkan aku. Aku berusaha memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu. Mungkin aku belum sepenuhnya bisa membuktikannya, tetapi aku berjanji akan berjuang lebih keras. Fadli menjelaskan dengan nada penuh harapan, tetapi Maira tidak bisa merasakan kejujuran di dalam hatinya. Dia berdiri, tidak ingin mendengar lebih lanjut. Aku butuh waktu untuk berpikir, Mas. Sepertinya kita sudah berada di jalan buntu ini, ucapnya sebelum meninggalkan meja makan. Maira pergi ke kamar dan duduk di pinggir tempat tidur, merasakan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa hancur, seolah semua upaya dan harapannya terbuang sia-sia. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Dia berdoa, berharap menemukan jawaban atas semua kebingungan yang melanda. Keesokan harinya, Maira memutuskan untuk mengambil waktu sendiri. Dia pergi ke taman untuk merenung, menikmati udara segar dan mencoba menenangkan pikiran. Dia melihat anak-anak bermain di taman. Dika dan Nisa berlari-lari sambil tertawa.
Melihat mereka, Maira merasa sedikit tenang. Tiba-tiba, Maya muncul di sampingnya. Maira, maaf, aku datang tanpa pemberitahuan. Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja, katanya dengan nada khawatir. Terima kasih, Maya. Tapi aku merasa sangat bingung. Fadli berusaha memperbaiki segalanya, tetapi aku tidak bisa menghilangkan rasa curigaku. Maira mengungkapkan, suaranya penuh ketidakpastian. Maya duduk di sampingnya. Kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untuk mendukungmu. Ingat, kebahagiaanmu penting. Jangan biarkan orang lain merusak apa yang sudah kamu bangun. Ucap Maya, memberikan semangat kepada Maira. Maira mengangguk, merasakan dukungan dari sahabatnya. Aku harus memikirkan yang terbaik untuk diriku dan anak-anak. Mungkin saatnya untuk mengambil keputusan yang lebih berani. Setelah merenung, Maira merasa ada satu hal yang jelas. Dia tidak bisa membiarkan rasa takutnya menghalangi kebahagiaannya. Dia harus berbicara dengan Fadli dan menegaskan posisinya. Dengan tekad baru, Maira pulang dan bersiap untuk berbicara dengan Fadli. Dia tidak akan membiarkan ketidakpastian menguasai hidupnya lebih lama lagi. Dia berhak untuk bahagia, dan jika Fadli tidak bisa memberikannya, maka sudah saatnya untuk mempertimbangkan pilihan lain. Hari-hari berlalu setelah Maira bertekad untuk menghadapi Fadli. Dia merasa penuh ketegangan dan harapan, berdoa agar perbincangan mereka dapat membawa kejelasan dan kedamaian. Namun setiap kali dia berhadapan dengan Fadli, kata-kata terasa sulit untuk diungkapkan. Suatu malam, saat Fadli pulang dari kerja, Maira menyiapkan suasana yang tenang. Dia memasak makanan kesukaan Fadli dan menata meja dengan rapi. Meskipun suasana tampak baik, Maira tahu dalam hati bahwa mereka perlu berbicara serius. Fadli datang dengan senyum lebar, tetapi saat melihat wajah Maira, senyum itu perlahan memudar. Bunda, ada apa? Kenapa kamu tampak serius? Tanyanya sedikit cemas. Mari kita bicara, Mas, tentang kita. Maira menjawab dengan suara tenang namun tegas. Dia mengundang Fadli duduk di meja makan, berusaha menahan ketegangan yang melanda hatinya. Setelah beberapa detik hening, Maira memulai. Aku tidak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja. Aku tahu ada yang salah dalam hubungan kita. Aku mendengar dari Maya tentang Lila, dan aku ingin mendengar dari kamu sendiri. Apa benar kamu masih berhubungan dengannya? Fadli terdiam, matanya menunduk. Maira, aku tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Aku seharusnya tidak mengingkari perasaanmu. Aku sudah berusaha untuk berubah, tapi mungkin aku masih belum sepenuhnya bisa. Ucapnya, suaranya penuh penyesalan. Maira merasakan hatinya teriris. Mas, aku ingin percaya padamu. Tapi bagaimana bisa jika aku terus mendengar hal buruk tentangmu? Aku berusaha memberi kesempatan, tetapi setiap kali aku berusaha, semuanya hanya berujung pada kekecewaan, dia menjelaskan. Air matanya mulai mengalir. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tahu aku sudah mengecewakanmu, dan aku berjanji akan berusaha memperbaiki semuanya. Fadli menjawab, suaranya penuh penyesalan. Ini bukan hanya tentang janji, Mas. Aku butuh tindakan nyata. Anak-anak butuh ayah yang bisa mereka percayai, dan aku butuh suami yang menghargai pernikahan ini. Jika kamu tidak bisa berkomitmen sepenuhnya, mungkin kita harus mempertimbangkan kembali semua ini. Maira menjelaskan, suaranya bergetar karena emosi. Fadli terdiam, wajahnya menunjukkan kepanikan dan penyesalan. Aku tidak ingin kehilanganmu, Bunda. Aku ingin memperbaiki semua ini. Aku akan berusaha keras. Maira menatapnya, perasaannya campur aduk. Tapi bagaimana jika semua usaha ini sia-sia? Bagaimana jika kita terus berputar dalam lingkaran ini? Tanya Maira, suaranya bergetar. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menghormati keputusanmu. Tetapi izinkan aku berjuang lebih keras untukmu. Fadli berkata, mencoba memegang tangan Maira. Namun, dia menghindar, merasa perlu menjaga jarak. Maira merasa keinginan untuk memberi Fadli kesempatan baru, tetapi suara hatinya berkata lain. Mas, kita sudah berusaha. Aku sudah berusaha bertahan untuk anak-anak, untuk kita. Namun setiap kali aku merasa ada harapan, kamu selalu mengecewakanku. Mungkin sudah saatnya untuk memikirkan yang terbaik untuk diriku dan anak-anak, ujarnya, menahan tangisnya. Fadli tampak hancur, wajahnya berubah pucat. Maira, jangan katakan itu. Aku mencintaimu, aku akan berubah, desaknya. Tetapi Maira merasakan ketidakjujuran di dalamnya. Cinta tidak cukup jika tidak disertai dengan komitmen pengertian, Mas. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan kita bersama. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan, Maira menjelaskan, merasakan air matanya mengalir deras. Akhirnya, setelah perbincangan panjang yang menyakitkan, Maira mengambil keputusan berat.
Aku tidak bisa lagi bertahan dalam keadaan seperti ini. Mungkin kita perlu berpisah untuk sementara, memberi ruang untuk memikirkan segalanya, ujarnya menatap mata Fadli dengan tegas. Fadli terisak. Bunda, tolong jangan pergi. Aku akan berjuang. Kita bisa memperbaikinya. Tapi Fadli, aku juga berhak untuk bahagia. Jika kita terus berada di jalur ini, aku khawatir akan nyakiti diri kita berdua. Maira menjawab, merasakan beban yang terangkat dari pundaknya, meskipun hatinya hancur. Malam itu, setelah perbincangan yang penuh emosi, Maira pergi ke kamar dan menutup pintu. Dia merasa hampa, tetapi sekaligus lega. Keputusan untuk berpisah bukanlah hal yang mudah, tetapi dia tahu itu adalah langkah yang harus diambil untuk menemukan kembali dirinya. Keesokan harinya, Maira mulai merencanakan masa depannya. Dia akan mencari cara untuk mandiri, untuk membangun hidup baru bagi dirinya dan anak-anak. Dia ingin menjadi contoh bagi Dika dan Nisa bahwa mereka berhak untuk bahagia dan tidak terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Dia juga menghubungi Maya, berbagi keputusannya, dan mendapatkan dukungan dari sahabatnya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, Maira. Sekarang saatnya untuk memikirkan diri sendiri dan anak-anak. Aku akan selalu ada di sini untukmu, kata Maya. Maira tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dengan keyakinan baru, dia bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Dia berjanji kepada dirinya sendiri dan anak-anaknya bahwa mereka akan melalui ini bersama, meskipun harus melalui jalan yang penuh lika-liku. Dia menatap keluar jendela, melihat matahari terbit dengan penuh harapan. Maira siap untuk melangkah ke fase baru dalam hidupnya, dengan tekad untuk menemukan kebahagiaan yang selama ini dicari. Penutup bab 9. Setelah keputusan besar yang diambil Maira, hidupnya mulai perlahan berubah. Dia dan anak-anak tinggal di rumah ibunya, sementara Fadli berusaha mengatur ulang hidupnya. Hari-hari Maira dipenuhi dengan aktivitas baru, bekerja sebagai asisten di toko milik temannya, dan mengurus anak-anak. Meskipun luka hatinya belum sembuh, Maira mencoba untuk terus bergerak maju. Suatu sore, saat Maira sedang menyusun barang di rak, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan tak dikenal muncul di layarnya. Aku tahu kamu berpisah dengan Fadli. Apakah kamu siap mendengar kebenaran yang selama ini disembunyikan darimu? Maira terpaku. Siapa yang mengirim pesan ini? Perasaan was-was menyelimuti hatinya. Dia mencoba mengabaikannya, tetapi pikirannya terus dihantui oleh pesan itu. Siapa lagi yang bisa mengetahui rahasia hidupnya yang sudah berantakan? Keesokan harinya, saat Maira sedang menjemput anak-anak di sekolah, dia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya terkejut. Wanita itu adalah Lila. Dengan penampilan elegan dan senyum tipis di wajahnya, Lila mendekati Maira tanpa ragu. Hai Maira, lama tak bertemu, sapa Lila. Nadanya santai tapi ada sedikit ejekan terselip di sana. Maira menahan napas, berusaha menjaga ketenangannya. Apa yang kamu inginkan, Lila? Tanyanya, mencoba terdengar tegas meskipun dalam hatinya rasa marah dan cemas berkecamuk. Aku hanya ingin mengucapkan selamat. Kamu akhirnya membuat keputusan yang benar. Aku tahu seberapa keras kamu mencoba mempertahankan pernikahan itu. Tapi, orang sepertimu memang hanya bisa bertahan sampai batas tertentu, jawab Lila dengan sinis. Maira mengepalkan tangannya, menahan emosi yang hampir meledak. Kamu tidak tahu apa-apa tentang batas kesabaran, Lila. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu, katanya sambil berusaha mengajak anak-anaknya pergi dari sana. Namun, Lila memegang lengannya, membuat Maira terhenti. Tunggu, ada yang perlu kamu tahu. Selama ini, Fadli tidak hanya berselingkuh dengan aku, ada orang lain yang lebih dekat dari yang kamu pikirkan, ucapnya sambil tersenyum licik. Ucapan itu seperti petir di siang bolong bagi Maira. Pikirannya melayang, mencoba memahami kata-kata Lila. Apa maksudmu? Berhenti bermain kata-kata, Lila, katanya. Suaranya mulai bergetar. Fadli punya hubungan dengan seseorang yang kamu kenal baik. Aku heran kenapa kamu belum mengetahuinya, jawab Lila sambil terkek, meninggalkan Maira dengan pikiran kacau. Maira pulang dengan hati yang hancur dan perasaan tercekik. Malam itu dia tak bisa tidur, memikirkan siapa yang dimaksud Lila. Rasa penasaran dan ketakutan menyatu dalam benaknya, menggerogoti ketenangannya. Pagi harinya, dia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya, meskipun hatinya takut akan jawaban yang mungkin ia temukan. Dia menghubungi Maya, satu-satunya sahabat yang dia percayai. Saat bertemu, Maira tidak membuang waktu. Maya, aku perlu bantuanmu. Ada sesuatu yang harus aku tahu tentang Fadli dan seseorang yang dekat dengan kita.
Maya terlihat terkejut. Myra, maksudmu apa? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada khawatir. Myra menghela napas panjang. Lila bilang ada orang lain yang terlibat, seseorang yang dekat denganku. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Maya terdiam sesaat, matanya memancarkan keraguan. Ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu, Myra. Aku tidak ingin melibatkanmu, tetapi sepertinya waktunya telah tiba, ujar Maya dengan nada lirih. Jantung Myra berdetak kencang. Apa maksudmu, Maya? Katakan padaku, desaknya, merasa seluruh tubuhnya bergetar. Maya menarik napas dalam-dalam. Selama ini, aku mendengar rumor bahwa Fadli juga dekat dengan sepupu kita, Dina. Aku tidak pernah punya bukti, jadi aku tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya padamu. Myra merasa dunianya kembali runtuh. Dina, sepupunya yang selalu dianggap seperti adik sendiri, ternyata adalah bagian dari pengkhianatan ini. Air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Kenyataan ini lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan. Kenapa semua ini terjadi padaku? Gumamnya sambil terisak, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.